Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rensa Romadasari dengan NPM F0023096. Saya dari kelas 2C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi kromatografi lapis tipis atau KLT. Baiklah, yang pertama yaitu ada pengenalan dari kromatografi lapis tipis atau KLT. Kromatografi lapis tipis atau KLT adalah suatu teknik analisis kimia yang digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi komponen-komponen dalam suatu campuran. Metode ini memanfaatkan perbedaan kecepatan migrasi komponen melalui lapisan tipis adsorben yang disebut sebagai fase diam. KLT sendiri merupakan salah satu teknik kromatografi yang paling banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti analisis farmasi, penelitian kimia, dan juga uji kualitas produk. Lalu selanjutnya ada prinsip dasar dari kromatografi lapis tipis atau KLT. Yang pertama yaitu ada pemisahan berdasarkan interaksi. Komponen-komponen dalam sampel berinteraksi dalam fase diam dan fase gerak dengan cara yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan pemisahan saat dielusi. Yang kedua ada kecepatan migrasi berbeda, yaitu kecepatan migrasi komponen dipengaruhi oleh sifat fisikokimia seperti kepolaran, ukuran molekul, dan interaksi dengan fase diam. Lalu yang ketiga ada pemisahan berdasarkan RF. Setiap komponen akan memiliki nilai RF yang berbeda tergantung pada interaksinya dengan fase diam dan fase gerak. Baiklah, selanjutnya ada prinsip kerja dari kromatografi lapis tipis atau KLT. Yang pertama yaitu ada adsorpsi. Adsorpsi terjadi ketika larutan sampel ditotolkan ke fase diam atau plat KLT menggunakan pipa kapiler. Komponen-komponen dalam sampel akan teradsorpsi di dalam fase diam. Yang kedua ada desorpsi. Desorpsi adalah peristiwa ketika komponen yang teradsorpsi di fase diam didesak oleh fase gerak atau eluen, maka terjadi persaingan antara eluen dan komponen untuk berikatan dengan fase diam. Yang ketiga yaitu ada elusi. Elusi sendiri adalah suatu peristiwa ketika komponen ikut terbawa oleh eluen. Lalu ada komponen-komponen dalam KLT. Adapun komponen-komponen dalam KLT yang pertama ada fase diam, yaitu lapisan tipis adsorben yang ditempelkan pada plat kaca, logam, atau plastik. Contoh fase diam adalah silika gel, alumina, selulosa, dan lain-lain. Yang kedua ada fase gerak. Fase gerak ini adalah pelarut atau campuran pelarut yang digunakan untuk mengembangkan sampel pada fase diam. Pemilihan fase gerak ini sangat penting untuk memperoleh pemisahan yang baik. Yang ketiga ada sampel, yaitu larutan atau campuran yang akan dianalisis. Sampel ini akan dielusi pada fase diam dan komponen-komponennya akan terpisah berdasarkan nilai RF. Lalu ada juga jenis-jenis fase diam dalam KLT. Yang pertama ada silika gel. Fase diam yang paling banyak digunakan yaitu sifatnya polar sehingga baik untuk pemisahan senyawa polar. Yang kedua ada alumina, yaitu fase diam yang bersifat amphoter atau dapat bersifat asam atau basa. Alumina ini cocok untuk pemisahan senyawa organik dan anorganik. Yang ketiga ada selulosa, yaitu fase diam polar yang cocok untuk pemisahan senyawa-senyawa polar seperti gula, asam amino, dan juga nukleotida. Lalu yang keempat ada poliamida, yaitu fase diam polar yang digunakan untuk pemisahan senyawa-senyawa fenol, alkaloid, dan flavonoid. Lalu selanjutnya ada pemilihan fase gerak yang tepat, yaitu pertama didasarkan oleh polaritas. Fase gerak yang dipilih harus memiliki polaritas yang sesuai dengan sifat senyawa yang akan dianalisis. Senyawa polar akan terpisah baik pada fase gerak polar, sedangkan senyawa nonpolar akan terpisah baik pada fase gerak nonpolar. Lalu yang kedua ada volatilitas, yaitu fase gerak yang mudah menguap akan memudahkan proses pengeringan kromatogram setelah pengembangan.
Lalu pemisahan fase gerak yang tepat dapat meningkatkan resolusi pemisahan. Yang ketiga ada kemurnian. Fase gerak harus memiliki kemurnian yang tinggi untuk menghindari kontaminasi dan memperoleh pemisahan yang baik. Penggunaan campuran pelarut juga dapat meningkatkan selektivitasnya. Lalu ada juga teknik pengembangan kromatogram. Yang pertama itu teknik pengembangan. Sampel akan ditotolkan pada plat KLT. Kemudian dielusi dalam bejana pengembang yang berisi fase gerak. Lalu ada jarak pengembangan. Jarak pengembangan sendiri yang optimal itu biasanya sekitar 8-10 cm dari titik totolan sampel. Ada juga waktu pengembangan. Waktu pengembangan tergantung pada sifat senyawa dan fase gerak yang digunakan. Biasanya yaitu sekitar 10-30 menit. Lalu ada juga deteksi komponen. Komponen dapat dideteksi secara langsung menggunakan sinar UV atau proyeksi penampak bercak. Slide selanjutnya ada identifikasi dan kuantifikasi hasil KLT atau kromatografi lapis tipis. Yang pertama ada identifikasi. Komponen-komponen dalam sampel akan diidentifikasi berdasarkan nilai RF yang diperoleh serta perbandingan dengan standar. Yang kedua ada kuantifikasi, yaitu konsentrasi komponen dalam sampel dapat diukur dengan membandingkan luas atau intensitas bercak sampel dengan kurva kalibrasi standar. Yang ketiga ada aplikasi. Hasil kromatografi lapis tipis atau KLT dapat digunakan untuk tujuan analisis kualitatif maupun kuantitatif. Seperti contohnya pemantauan reaksi kimia, uji kemurnian, dan analisis kadar senyawa dalam sampel. Penggunaan metode kromatografi lapis tipis ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya, yaitu yang pertama untuk kelebihannya yaitu sederhana dan murah, waktu analisisnya yang cenderung lebih cepat, dapat memisahkan banyak komponen, sampel yang dibutuhkan juga sedikit, serta dapat digunakan untuk senyawa non-volatil. Namun, ada juga kekurangan dari metode kromatografi lapis tipis, yaitu yang pertama ada ketelitian dan reproduktibilitas kurang baik, lalu pemisahan terbatas pada senyawa yang stabil, sulit untuk memperoleh data kuantitatif, dan tidak dapat memisahkan senyawa dengan nilai RF yang berdekatan. Lalu ada juga aplikasi kromatografi lapis tipis atau KLT. Yang pertama itu ada analisis senyawa obat. KLT ini digunakan untuk analisis kemurnian, identifikasi, dan penetapan kadar senyawa obat dalam sampel farmasi. Yang kedua ada analisis pangan. KLT diaplikasikan untuk analisis vitamin, pigmen, asam amino, dan juga kontaminan dalam sampel pangan. Yang ketiga ada analisis lingkungan. KLT digunakan untuk pemantauan polutan seperti pestisida, hidrokarbon, dan zat warna di lingkungan. Yang keempat ada biokimia dan biomedis. KLT dimanfaatkan untuk pemisahan dan analisis biomolekul seperti asam nukleat, protein, dan lipid. Baiklah, selanjutnya yaitu ada contoh perhitungan dari nilai RF. Misalkan saja nih, kita melakukan percobaan KLT untuk menganalisis suatu senyawa dan kita mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu jarak yang ditempuh oleh senyawa adalah 3 cm, jarak yang ditempuh oleh pelarut sebesar 6 cm, maka tentukanlah berapa nilai RF dari senyawa tersebut dan tentukan juga apakah nilai RF yang dihasilkan oleh senyawa tersebut termasuk baik atau tidak. Baiklah, ada pun langkah-langkah untuk menghitung nilai RF-nya, yaitu yang pertama, RF adalah rasio antara jarak yang ditempuh oleh senyawa terhadap jarak yang ditempuh oleh pelarut. Rumus untuk menentukan nilai RF yaitu jarak yang ditempuh oleh senyawa dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut.
Yang ketiga adalah substitusi data ke dalam rumus. Seperti yang telah diketahui di soal, untuk jarak yang ditempuh oleh senyawa itu adalah sebesar 3 cm dan jarak yang ditempuh oleh pelarut itu adalah 6 cm. Maka tinggal kita masukkan saja datanya tadi ke dalam rumus tersebut. Dan makanya kita dapatkan untuk nilai RF-nya itu 3 cm dibagi 6 cm, maka didapatkan hasil nilai RF-nya adalah 0,5. Jadi, nilai RF dari senyawa tersebut adalah 0,5 ya guys. Ini termasuk nilai RF yang baik karena rentang nilai RF yang baik itu dari kisaran 0,2 sampai 0,8. Nilai RF ini menunjukkan seberapa jauh senyawa bergerak dibandingkan dengan pelarut polar. Nilai RF selalu berada di antara 0 dan 1. Nilai yang mendekati 0 menunjukkan bahwa senyawa memiliki afinitas tinggi terhadap fase diam. Sementara nilai mendekati 1 menunjukkan afinitas tinggi terhadap fase gerak atau pelarut. Baiklah, untuk kesimpulannya yaitu yang pertama, kromatografi lapis tipis atau KLT adalah teknik analisis kimia yang digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi komponen-komponen dalam suatu campuran. Adapun juga prinsip kerja dari KLT yaitu adsorpsi, desorpsi, dan elusi. Adapun keuntungan dari metode KLT yaitu yang pertama sederhana dan mudah, waktu analisis cepat, dapat memisahkan banyak komponen, sampel yang dibutuhkan sedikit, dan digunakan untuk senyawa non-volatil. Adapun kekurangan dari metode KLT yaitu ketelitian dan reproduktibilitasnya kurang baik, pemisahan terbatas pada senyawa yang stabil, sulit untuk memperoleh data kuantitatif, dan tidak dapat memisahkan senyawa dengan nilai RF yang berdekatan. Baiklah, mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.